Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang ini saya akan membuat tutorial terkait dengan ERDKK yang terintegrasi dengan Simultan. Sesuai dengan surat yang beredar tadi pagi melalui WA maupun secara langsung. Ini kebetulan dari WA, di mana surat yang dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian terkait hal dengan ERDKK pupuk bersubsidi tahun 2022, di mana hari ini tanggal 30 Juni akan dibuka kembali untuk penguploadan data ERDKK tahun 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021. Bagaimana teman-teman admin di kecamatan untuk mempersiapkan data-datanya, baik yang data-data yang sudah masuk di data Simultan maupun data real yang ada di masing-masing admin yang diterima melalui data dari data fisik dari masing-masing penyuluh WKPP masing-masing. Ya, kita langsung ke aplikasinya. Link dari ERDKK sendiri, yaitu ERDKK Pertanian Gua. Ini yang saya contohkan, yaitu yang di Praia. Coba di Praia dulu. Nah, ini kena Praia sudah ada passwordnya. Saya sudah terima. Pilih tahun 2000, ingat tahun 2022 bukan 2021, karena 2021 udah lewat kemarin. Sekarang untuk tahun 2022. Oke, setelah itu lanjut ke login. Sebelumnya bisa dilihat untuk rekomendasi, nanti bisa menggunakan rekomendasi sesuai dengan hasil ya. Ini rekomendasi dari yang ini bisa menggunakan rekomendasi untuk apa ini? Padi. Ya, ini padi. Ini untuk padi. Ya. Belum. Nantinya bisa dilihat di bukunya, juga ada. Di buku petunjuk yang di aplikasi, di sini ada. Nah, bisa dilihat. Selanjutnya lanjut ke login. Lihat tampilan terbarunya. Karena ini ada perubahan. Nah, katanya ada perubahan. Ini ringkasan yang udah biasa tampilannya. Selanjutnya ke input ERDKK-nya. Nah, di sini ada perbedaan, dimana yang terdahulu melalui Excel, secara upload melalui Excel. Setelah itu Excel diubah menjadi CSV. Jenis filenya CSV. Setelah itu diupload, bisa diubah-ubah di sini di Excel yang dulu. Yang sekarang ini tidak bisa diubah. Lalu kalau mengubahnya lewat sistem informasi penjualan, yaitu Simultannya, gitu. Lanjut ke aplikasi dulu. Ini klik tambah usulan, itu ya, akan tampil di sini ya, kayak gini. Ini ada desa, pilih misalkan Panjasari, kelompok taninya pada Pacu. Itu klik tampilkan data petani. Nah, dia akan muncul kayak gini. Jangan kaget, kok tampilan segini. Nah, bisa di klik ke bawah atau scroll. Nah, dia akan tampil kayak gini. Ini sampai 15 halaman selanjutnya. Bisa. Ini data-data ini sudah dimasukkan di Simultan. Nah, bisa dibaca dulu informasi. Nah, sumber data petani dan poktan diambil dari Simultan. Untuk menampilkan data petani, pilih desa dan kelompok tani pada form bagian atas. Nah, tampilan data petani, itu kan yang tadi. Selanjutnya ke input ERDKK. Kembali dulu. Tombol input ERDKK.
hanya akan tampil jika petani memiliki luas lahan lebih dari dan kurang atau sama dengan 2. Kalau lebih dari 3 tidak akan muncul. Lebih dari 0 maksudnya, atau berapa, dan sama dengan 2 hektar. Kalau lebih tidak bisa. Kalau kurang dari 0, tidak mungkin lah, tidak ada. Berarti tidak punya. Oke, lanjut ke input IRDKK. Ya, diklik input IRDKK nya. Ya, ini akan muncul. Ini seharusnya udah di input di simultan. Kalau belum muncul di sini, otomatis di simultan belum sempurna pengentriannya. Nah, kita lihat dulu di simultan kelompok tani. Nah, kalau udah terisi, nanti otomatis di sini di IRDKK akan terisi. Ini harus diisi. Nah, nama ibu kandungnya. Kalau nama ibu kandung bisa diisi di sini. Ya, gitu. Akan di simultan ada nama ibu kandung. Tunggu dulu, masih loading, loading lama. Lanjut. Nah, terus untuk koordinat, setiap MT itu dimasukkan titik koordinatnya. Musim tanam harus kayak gini, titik koordinatnya diisi. Nah, bisa di-download di sini untuk mendapatkan titik koordinat. Nah, di sini saya klik ya, buka titik koordinat, panduan mendapatkan titik koordinat, PDF-nya bisa. Oke, adalah dulu. Oke, komoditas. Oh, lagi tolak loading dulu, refresh lagi dulu karena ini ada gangguan kayaknya. Iya, tunggu dulu, sabar. Yang penting tutorial ini nanti selesai. Ya gitu. Tambah ulang lagi nih, tambah usulan. Ini udah. Wah, panduannya di sini. Nah, titik koordinat. Bisa Google Earth, bisa. Nah, atau Google Map. Ini saring. Aduh. Ya, kembali. Nah, baju. Tidak pelan, memang harus pelan. Apalagi di kecamatan ini. Sinyalnya lumayan. Nah, kalau mau refresh ulang. Nah, disuruh refresh ulang. Oke, input IRDKK. Ya, ini dia Google, kalau ada Google Map, bisa menggunakan Google Map. Nah, itu panduannya ini ada. Klik kanan pada titik lokasi, selanjutnya klik pada titik koordinatnya. Ini nih, saya bukakan Google Map. Google Map. Tuh, langsung Google Map. Lombok Tengah. Sini. Nah, oke. Ya, ini Lombok Tengah udah. Searching, lalu ditambah rutenya. Dan di sini desa Anjisari. Oke. Nah, itu. Ini Lombok Tengah, Anjisari. Tambah rute lagi. Kalau mau mencari yang lebih detail lagi, tambah lokasi lagi, misalkan Gelondong. Oke. Nah, di sini Gelondong.
Nah, misalkan Majid Berundung atau yang ini, klik kanan, setelah itu klik kiri, satu klik lagi ini, secara otomatis sudah tercopy dari OT titik koordinat. Ini secara klik kanan, secara otomatis akan muncul titik koordinatnya. Titik koordinat ini klik satu kali, klik kiri, secara otomatis dia akan tercopy. Oke, setelah itu dikopikan ke koordinat titik koordinatnya tadi. Nah, data dasar yang tadi kita ambil data dasarnya, berapa usulannya, sesuaikan dengan rekomendasi yang ada. Rekomendasi yang ada bisa dilihat nanti di buku bantunya. Yang ini untuk padi. Oke, lanjut ke aplikasi. Ini copy. Cut. Paste. Cut. Berhubung usulan MT1 MT2 ini sama semuanya, sama jumlahnya, maka kita copy dari atas. Oh, yang tadi dan yang mana tadi, atau copy dari yang di sini, tidak bisa di copy dari atas nih. Kita ambil dari data dasar yang tadi, yang ini MT2 yang ke padi, ini sampai organik. Oke. Ya, ini udah sama, tinggal di copy. Nah, ini kita cut, taruh ke bawah. Oke, taruh ke bawah. Oke, lumayan lama ya, mau bilang apa, disediakan kayak gini. Terus sabar. Penyuluh itu tulang punggung petani untuk bagaimana memperbaiki sistem pertanian yang ada. Oke, setelah itu tinggal disimpan lagi ulang. Mudah-mudahan bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini hasilnya. Nah, itulah salah satu caranya. Ini aja satu nick udah 10 menitan. Bagaimana kalau RDKK setiap kelompok masing-masing itu ada 54 atau 35, ada 25 orang, atau ada yang sampai 80-an orang. Nah, itu menjadi tantangan admin ini, tantangan kita bersama. Mudah-mudahan nanti usulan-usulan kita untuk perbaikan dari sistem ini yang kita rangkum, kita kirim ke pusat agar perbaikan dari sistem ini lebih bagus, pro kepada PPL, mempermudah PPL. Sebenarnya aplikasi ini untuk mempermudah pekerjaan, namun sebaliknya, yaitu membuat lama, kurang efektif lah. Oke. Nah, ini hasilnya bisa dilihat di pengajuan. Nah, pengajuan sama dengan yang terdahulu. Ya, kalau mau diajukan sama
pilih kelurahan, pilih kelompok tani, pilih pengajuan. Ini belum dikirim ke Kodlu, statusnya belum dikirim ke Kodlu. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat